Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Sonjo. Channel yang menyajikan hiburan perjalanan ya, cuci mata di perjalanan. Teman-teman bisa lihat tadi depan saya start di depan Jalan Ring Road Ambarawa. Nah, ini saya nanti menuju ke arah Banyu Biru. Nah, teman-teman bisa nikmati perjalanan ini di depan pemandangan daerah Banyu Biru. Nah, kita ngobrol-ngobrol saja tentang Banyu Biru ya. Ini saya kurang paham, ini sudah masuk Banyu Biru apa tidak. Teman-teman bisa lihat tuh gunung di depan. Wah, bukit ya, itu bagus sekali dari sini. Ini saya sekitar jam 1 siang. Kiri ini sawah. Nanti kita akan masuk ke pinggir-pinggir rawa pening ya teman-teman. Nah, kita ngobrolin Banyu Biru ya, karena kita nanti melintas di sana. Banyu Biru itu sekecamatan di Kabupaten Semarang ya. Berjarak 22 km dari ibu kota Kabupaten Semarang atau Ungaran. Di sebelah timur jaraknya 4 km dari Ambarawa. Teman-teman bisa saksikan bagusnya view dari sini. Saya tadi dari lewat Ambarawa, pasar Ambarawa. Kalau menurutku ini masuknya ke arah, saya jalan ke arah selatan, tapi kalau nggak selatan ya timur ini. Saya kurang tahu ya teman-teman. Coba teman-teman bisa komen di sini, tapi jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Nah, camatnya Muhnafis Mansur, tapi bisa berubah-ubah ya kalau jabatannya selesai. Nah, kemudian batas wilayahnya utara itu ada Ambarawa, Tuntang, Jambu, Kabupaten Magelang. Kemudian timurnya Kecamatan Ungaran Timur, selatannya Kecamatan Getasan dan Kabupaten Magelang, baratnya Kecamatan Jambu. Kalau kelurahannya itu ada 10. Banyu Biru, Gedong, Kebondowo, Kebumen, Kemambang, Kerapah, Rawaboni, Sepakung, Tenggaron, Wirogomo. Kalau Sepakung ini kemarin ada wisata yang bagus, sempat dikunjungi Pak Ganjar Pranowo ya, cuman sekarang kayaknya terbengkalai. Kapan itu saya ke sana itu udah terbengkalai, udah tidak diurus, mungkin karena income-nya juga nggak sesuai ya untuk membayar perawatan itu. Nggak tahu sekarang, teman-teman bisa komen ya di sini apakah Sepakung sudah bagus atau masih jelek. Kapan-kapan ke sana ya kalau udah bagus. Jumlah penduduknya di tahun 2018 43.000 jiwa. Mata pencarian mayoritas kebun tegal di daerah perbukitan, pertanian sawah di kaki bukit, dan nelayan di daerah pinggir rawa pening. Di sini juga banyak yang penghasil durian di Banyu Biru ini, jambu juga. Nah, karena tanahnya memang cukup subur ya teman-teman. Nah, kemudian secara geografis ini bentuknya itu pegunungan, dan sebelah selatan dan Danau Rawapening di bagian timur laut. Untuk menuju ke Banyu Biru ada 2 pintu utama, yaitu Ambarawa dan Salatiga. Tinggal teman-teman tuh mau lewat mana, Ambarawa atau Salatiga. Itu jalur utama, bukan jalur utama. Kalau dari Ambarawa itu dari pasar ya cukup besar sih jalur di sini ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa menikmati keindahan daerah. Kalau saya suka ya jalan sejuk di sini Banyu Biru tuh. Di sini juga ada kompleks tentara kalau nggak salah ya. Nah, tempat wisatanya itu yang menarik juga di sini, Rawapening. Muncul ada Bukit Cinta. Nanti kita lewat. Ada puncak Gunung Kendil dan pengeboran sumber panas bumi di daerah Kemambang, air terjun Curug Bolodewo, dan candi yang merupakan makam Brawijaya. Nah, teman-teman, kiri itu kompleks tentara, kompleks TNI. Nah, teman-teman, jadi di sini tuh memang banyak kali wisata.
Jadi karena pegunungan ya, maklum pasti banyak yang wisata di daerah sini. Di kecamatan ini terdapat 2 tangsi militer, yaitu sekolah polisi tingkat Bintara kelas tangsi Belanda ya zaman dulu, dan batalion Zeni Tempur tuh. Kalau di sini itu identik dengan Rawapening ya teman-teman, identiknya Rawapening, identik dengan ada kompleks tentara. Tadi di sini tuh terdapat sering ada turnamen-turnamen ya, ini masih kompleks tentara ini, begitu rapi ya, ada turnamen besar bola voli sering di sini, selain di Tukang yang daerah Pabelan. Nah, kalau dalam rangka memacu potensi daerah itu, di daerah Banyu Biru ini membangun infrastruktur yang mendukung progres pengembangan potensi pertanian. Nah, di dekat Banyu Biru itu ada rawa, makanya sering terjadi banjir ya kalau musim hujan tuh di Banyu Biru. Nah, kita cerita-cerita apa lagi ya, sambil jalan kita cerita-cerita tentang apa tadi. Oh, tadi Batalion Zeni Tempur 4 ya, kita cerita itu saja ya teman-teman. Nah, disadur dari Wikipedia teman-teman, ini merupakan batalion tertua di Indonesia dan merupakan batalion organik Kodam 4 Diponegoro yang bermarkas di Banyu Biru, Semarang, Jawa Tengah. Satuan ini merupakan salah satu dari 4 batalion batuan tempur yang ada di bawah jajaran Kodam 4 Diponegoro. Adapun 3 batalion bantuan tempur lainnya yaitu Batalion Kavaleri 2 Turangga Seta, Batalion Artileri Medan 3 105 Tarik, Batalion Artileri Pertahanan Udara 15. Batalion Zeni Tempur 4 dibentuk tahun 1946. Nah, kemudian ini terpisah-pisah ya, dia terdiri dari 5 kompi yang berlokasi terpisah-pisah ya. Ada kompi Zeni Tempur A di Selawi, kompi Zeni Tempur B di Banyu Biru, kompi Zeni Tempur C di Ungaran Semarang, kompi markas berlokasi di Banyu Biru Semarang, kompi batalion kompi bantuan berlokasi di Banyu Biru Semarang. Nah, gitu ya teman-teman, saya kurang paham tentang tentara-tentara begini, kurang paham saya ya teman-teman. Nanti daripada salah, mending cukup itu saja informasi yang saya sampaikan. Kita nikmati lagi pemandangan ini ke arah Salatiga. Jadi ke arah Salatiga, nanti kita lewat Muncul itu pemandian ya, pemandian Muncul ya, kita ngobrolin Muncul aja. Nah, kita sekarang ngobrolin pemandian Muncul yang ke arah Salatiga ini ya. Nah, rasanya belum lengkap ya teman-teman kalau belum berendam di sini, kalau lewat sini. Nah, pemandian ini Bukit Cinta ya teman-teman. Oh ya, kita ngobrol Bukit Cinta saja dulu. Ini mitos dulu, Bukit Cinta ini mitosnya kalau pacaran di sini biasanya putus. Nah, di situ itu ada tempat pemakaman ya teman-teman, pemakaman. Teman-teman lihat di kiri jalan ini bangunan Bukit Cinta. Dapat munculnya nanti ngobrolnya ya teman-teman. Nah teman-teman, ini kalau ingin menikmati alam hawa dingin ya di sini nih. Jadi di dalam situ ada pepohonan ya. Ini salah satu spot wisata selfie ya, mengangkat konsep wisata alam ya teman-teman. Nah, ini panorama Rawapening memang bagus ya teman-teman. Jadi teman-teman dapat melihat apa namanya Rawapening, terus
kayak seperti di situ fasilitasnya kayak tempat-tempat duduk, terus ada kayak jembatan di pinggir danau. Maksudnya danau kalau nggak salah ya. Di dalam tuh juga ada kafe kalau teman-teman pengen ngobrol-ngobrol apa di kafe situ. Tapi menurutku harganya ya cukup lumayan ya, lumayan mahal ya. Gitu. Jadi ini ke arah Salatiga, di pinggir jalan, cukup gampang dijangkau kalau dari Salatiga juga. Kalau teman-teman 30 menit kalau dari Semarang itu lewat tol ya teman-teman, tol nanti keluarnya Mbawen. Biasanya tiket dikenakan 10.000 jika hari biasa, kalau hari libur ya 15.000. Itu sesuai peraturan daerah ya tahun 2020. Berkunjung ke Bukit Cintara Pening, ini harus hati-hati ya, hati-hati apa, jangan sampai mikirin mitos-mitos yang sudah apa berjalan gitu ya. Nah, kita ngomongin apa ya, mitos-mitos yuk, mitos yang ada di sini. Nah, ini ada cerita yang unik ya teman-teman. Ini dulunya ada tumbuhan enceng gondok ya semasa pemerintahan kolonial Belanda, namun setelah Indonesia merdeka, lahan tersebut berubah fungsi menjadi objek wisata. Selain ada mitos ya, ada ular naga yang menjadi penunggu di sini. Kisah ular raksasa ini menjadi inspirasi bagi pengelola wisata dalam mendesain pintu masuk dengan bentuk kepala ular tadi. Banyak kan pintu masuknya ular kayak bersisik gitu. Itu terinspirasi dari mitos yang ada di Rawa Pening, Bukit Cinta. Kalau Rawa Pening kan luas ya teman-teman, bisa sisi kanan, sisi kiri, dari sisi barat tuh luas sekali. Mitos lain yang tidak kalah menarik itu tadi kalau kencan ya akan putus gitu loh. Tapi tetap aja ada banyak orang yang tetap kesini, mungkin banyak yang tidak percaya ya gitu. Spot foto juga ada di sini, banyak bangunan bentuk naga juga ada, gede sekali. Kita bisa masuk di depan pintu, di depan mulutnya naga itu ya. Ada juga museum ikan dengan jenis ikan tawar, hias dan lain-lain ya. Begitu. Ini teman-teman bisa lihat pemandangannya seperti ini, perjalanannya tetap asik ya teman-teman kalau berjalan. Oh ya, kita tadi mau ngobrolin tentang muncul ya, muncul apa tadi, pemandian muncul. Apa sih keistimewaan dari pemandian ini? Istimewanya ya airnya alami, lokasinya mudah dijangkau. Nah, teman-teman bisa mandi di sini dengan harga yang murah, tidak mahal. Ini sepertinya milik pemerintah daerah Muncul ya teman-teman. Di sini juga ada area pembibitan, pemancingan ikan dan hamparan sawah. Teman-teman bisa makan ya, makan di depan kanan jalan, depannya Muncul. Itu ada tempat makan yang legendaris. Biasanya dulu pernah dikunjungi Pak Bondan ya, yang sering makan maknyus itu loh kalau nggak salah, sering ngomong maknyus ya, itu welutnya teman-teman. Jadi kayak belut dikasih belut, kalau bahasa Indonesia belut dikasih sambal pedas, itu bagus, itu paling andalan di sini itu. Nah, ini teman-teman, ini Muncul kiri jalan ini. Nah, ini teman-teman bisa lihat New Muncul semakin bagus ya. Dulu di sini saya cuma renang tuh 4.000, sekarang kurang tahu berapa sekarang tuh.
begitu. Terus ngomongin apa lagi nih teman-teman ya. Menurut sejarah ya, pemandian ini dikelola dengan baik tuh mulai 1987. Airnya bersumber dari mata air yang terus mengalir sejak era penjajahan Belanda hingga sekarang. Kualitas airnya cukup bagus dengan sirkulasi air yang lancar dan kebersihannya terjaga ini. Nah, kalau pengen makan di sebelahnya itu juga ada pemancingan, rumah makan. Nah, kiri jalan ini juga ada. Tuh, konon itu merupakan ceritanya ada pemandian putri raja alias petir taan. Ini buktinya ada arca di situ. Batu candi juga ada di dekat pemandian muncul tuh tersebar ya. Warga juga menyebut bahwa sebenarnya masih ada sejumlah arca tetapi sengaja dipendam dengan alasan untuk ketentraman. Di sekitar pemandian juga tumbuh pohon besar. Beberapa warga menyebut bahwa arca yang dipendam semata untuk menjaga air agar tetap mengalir. Gitu. Di situ juga ada ritual rutin ya dilakukan warga setempat, yaitu budaya padusan. Biasanya digelar menjelang bulan puasa ya. Tuh. Biasanya padusan ini dilakukan tuh H-2 sebelum melakukan puasa. Tujuannya untuk menyucikan diri sebelum menjalankan ibadah puasa Ramadan. Menurut sejarah, sumber mata air ini pernah digunakan oleh Sinuwun Pakubuwono berapa ya? 9 untuk bersuci diri menjelang bulan puasa. Munculnya gagasan untuk menjadikan sumber air muncul menjadi objek wisata pemandian berawal diterbitkan SK Gubernur Jawa Tengah tahun 1977. Ya, udah lama sekali ya. Kemudian dilakukan oleh Badan Pengelola Objek Wisata BPOW pada tahun 1978. Pemerintah daerah tingkat 2 Kabupaten Semarang. Gitu. Ya teman-teman, cobalah teman-teman. Tapi teman-teman, menurut pengalaman saya, kalau ke Muncul tuh jangan terlalu sore. Airnya ini benar-benar dingin. Tidak ya ciri khas air pegunungan seperti yang di Bandungan dan sekitarnya, Temanggung. Ini dingin banget, tidak seperti ini biasa, sumber air biasa. Jadi usahakan agak siang lah, jam-jam 2 itu. Tapi ya resikonya gosong, kulitnya gosong karena sinar matahari masih ini. Tapi kalau terlalu sore jam 4 itu dikhawatirkan teman-teman tidak betah berendam di sini. Ya teman-teman, ini sudah kita masuk ke wilayah apa namanya, kiri jalan sini ada wisata juga, namanya wisata kuliner tuh apa, kali apa ya, lupa. Jadi ada view bagus tuh di situ. Kali Bening ya, kalau nggak salah. Bukan Kali Bening. Pokoknya ada teman-teman. Nah, sebelum ini tadi ada wisata yang masuk, ramai banget, viewnya gunung plus rawa pening. Nah, jadi teman-teman jika main ke daerah Salatiga, Kabupaten Semarang, tuh wilayahnya itu penuh dengan objek wisata. Jadi nggak habis-habis teman-teman main di sini tuh, satu lokasi tapi tidak akan cukup untuk 2 hari 3 hari, supaya teman-teman puas. Jadi satu momen satu titik 2 titik itu saja, satu wilayah maksudnya udah dapat beberapa titik gitu loh teman-teman. Jadi mendingan teman-teman yang pengen kesini aja, main kesini itu nanti puas teman-teman. Ya paling view air ya, wahana-wahana juga ada di sekitar sini. Ada Saloka, ada Eling Bening, ada Sumiler. Jadi tinggal pilih teman-teman tuh, mau anak-anak dewasa tuh cocok semua. Kalau teman-teman main tuh ya
Kalau daerah sini kalau saingannya ya mungkin Tawangmangu ya, karena pegunungan itu juga hampir-hampir mirip, cuman menurutku masih rame daerah sini ya. Itu teman-teman, jalur daerah Salatiga, Ambarawa, Rawapening, ya, sampai muncul daerah sampai ke ini sudah masuk ke Salatiga. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, subscribe-nya kalau suka. Kalau nggak suka ya tonton aja. Tapi terima kasih sudah berkunjung di channel saya. Sampai jumpa lagi dengan video-video saya. Jangan bosen ya.